Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian musyarakah. Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti al-ikhtilah yang artinya campur atau pencampuran. Nah, jadi musyarakah adalah kerjasama antar dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu di mana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Jadi kedua belah pihak melakukan kerjasama dengan pemodalan berupa dana tidak hanya dari salah satu pihak saja tetapi kedua belah pihak. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai dasar hukum musyarakah. Yang pertama, Al-Quran. Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara lain dalam surat An-Nisa ayat 12, pengertian syirkah adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Kemudian dalam landasan hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, ia merafa'akannya kepada Nabi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat. Selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Jadi maksudnya memang antara kedua belah pihak harus bekerja sama dengan baik berdasarkan kesepakatan. Itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Kemudian dasar hukum yang ketiga yaitu berdasarkan pertimbangan yuridis. Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 08/DSN MUI /4/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Kemudian rukun dan syarat musyarakah, dan yang pertama yaitu rukun dari musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut. 1. Ada pelaku akad atau para mitra usaha, kemudian ada objek akad yaitu modal dan kerja, kemudian ada sigor yaitu ijab dan qabul, serta yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Kemudian memasuki syarat-syarat musyarakah. Yang pertama ada sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk musyarakah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Terdiri dari 1. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan. Kemudian yang kedua, yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak. Misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya itu harus transparan dan jelas. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu sesuatu yang berkaitan dengan musyarakah mal atau harta. Dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran atau nukud seperti junai, rial, dan rupiah. Kemudian yang kedua, yang dijadikan modal atau harta pokok ada ketika akad musyarakah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu sesuatu yang bertalian dengan syariat mufawadoh disyaratkan. Yang pertama, modal atau pokok harta dalam syirkah mufawadoh harus sama. Kemudian bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Dan yang ketiga yaitu bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syurkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Jenis-jenis musyarakah. Secara garis besar musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis, yakni musyarakah kepemilikan atau syirkah al-amlat dan musyarakah akad, syirkah al-akad. Yang pertama yaitu musyarakah amlat. Syirkah amlat adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena usaha tertentu atau terjadi karena secara alami. Dalam syirkah amlat terdapat dua jenis syirkah, yaitu syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Serta syirkah ikhtiar atau yang bisa disebut sukarela, di mana kehendak dua pihak yang bersekutu sukarela menggunakan komisi untuk membeli suatu barang, atau dua orang mendapat hibah atau wasiat dan keduanya menerima sehingga keduanya menjadi sekutu dalam hak milik. Untuk yang kedua, syirkah jabar atau paksaan, yaitu persekutuan yang terjadi di antara dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka.
Barang yang diwariskan tersebut menjadi hak milik yang bersangkutan. Silka Uput adalah dua orang atau lebih melakukan pendapat untuk bekerjasama berserikat dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam paham modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya. Untuk selanjutnya, macam-macam silka hukud. Terdapat 4 macam-macam silka hukud. Yang pertama ada silka inan. Yang kedua ada silka hujuh. Untuk yang ketiga, silka mupawadah. Untuk yang keempat yang terakhir yaitu ada silka mudharabah. Macam-macam bagi hasil musyarakah. Ada 2 cara untuk pembagian bagi hasil musyarakah. Yang pertama ada bagi laba ataupun profit sharing. Yang kedua ada pendapatan, yaitu revenue sharing. Yang pertama, profit sharing, yaitu merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan. Jadi, total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, maka dibagilah bagi hasil laba dari profit sharing tadi. Untuk yang kedua, pendapatan revenue sharing merupakan perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Jadi dalam revenue sharing yaitu sebelum menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk berapa pendapatan, maka dibagi hasil dulu sebelum pembayaran biaya-biaya. Artinya, sebelum menentukan biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh kedua belah pihak, maka dibagi terlebih dahulu hasilnya ataupun pendapatannya. Kemudian berakhirnya musyarakah ataupun musyarakah. Beberapa penyebabnya, hal yang menyebabkannya. Yang pertama ada salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain, sebab musyarakah adalah hak yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Untuk yang kedua, salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf area mengelola harta. Jadi ketika seseorang mengalami kehilangan kecakapan mengelola harta, maka akar musyarakah tersebut berakhir. Artinya sudah tuntas. Untuk yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia. Ketika salah satu pihak yang melakukan akad musyarakah meninggal dunia, maka akad tersebut juga berakhir. Tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari 2 orang, maka yang meninggal batal, musyarakah tetap berjalan terus pada anggota yang masih hidup. Untuk yang keempat, salah satu pihak dalam pengaruh di bawah penambunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian yang tengah berjalan atau sebab yang lainnya. Untuk yang kelima, salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Namun, Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian orang yang bersangkutan. Jadi, kesimpulannya, musyarakah adalah kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu di mana para pihak masing-masing memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Dan itulah penjelasan tentang musyarakah dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye. Hope you do.